Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan mereka telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, berapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Perjumpaan di persimpangan jalan. Demikian tema renungan yang akan saya bawakan pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam sabdanya hari ini mengisahkan tentang penampakan Tuhan di jalan ke Emmaus. Menarik bahwa kedua murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus sedang bercakap-cakap tentang apa yang telah terjadi dengan Yesus dari Nazaret. Percakapan mereka sungguh menggebu-gebu, sampai-sampai mereka tidak mengenali seorang yang sedang mengikuti mereka dari belakang. Orang itu bertanya balik tentang apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu. Namun sesungguhnya orang itu adalah Yesus sendiri. Dan dari persimpangan jalan ada sesuatu yang terjadi pada kedua murid tersebut. Tetapi sayangnya mereka tidak memahami perjumpaan yang terjadi di persimpangan jalan itu. Karena perjalanan masih jauh, orang asing itu mengajak untuk menginap di rumah, dan dalam santap bersama, orang itu mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, lalu membagikan kepada mereka. Dari peristiwa ini mata terbuka bahwa orang itu adalah Yesus sendiri, dan lenyaplah Yesus dari hadapan mereka. Mereka pun tidak melanjutkan perjalanan, melainkan kembali mewartakan peristiwa perjumpaan di persimpangan jalan yang telah terjadi kepada murid-murid yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjumpaan semacam ini, kita mengalaminya dalam realita keseharian hidup kita. Terkadang kita buta untuk memahami setiap peristiwa hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kerap kali juga kita terjerumus menceritakan sesama tanpa kita menyadari akan keberadaan diri kita. Juga kerap kali kita buta untuk melihat kebaikan orang terhadap kita. Hari ini, kedua murid memberi contoh kepada kita bagaimana mereka mengalami pembaharuan dalam perjumpaan bersama Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Oleh karena itu, mari kita kembali menyadari diri kita, mengoreksi diri kita, dan mewartakan sesuai kenyataan hidup yang kita alami dan kita lihat, sebab pada saat kita mendengar dari gosipan orang lain, pasti kita akan merasa sakit. Kiranya kita membawa Yesus dan mewartakan sesuai yang diharapkan oleh Yesus sendiri kepada sesama, sehingga sesama pun dapat mengenal Yesus, dan pewartaan kita dapat berkenan di hati para pendengar yang kita jumpai di setiap lorong kehidupan kita.
Semoga. Amin.